investasi yang paling kita bawa mati adalah investasi anak. Dimasukkan ke dalam permen, diberikan obat perangsang di dalam minuman. Doa senjatanya orang beriman. Jadi jangan pernah putus asa. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Pulang kami dari sekolah, itu lemari kami hancur babak belur. Sedang periksa, mana tahu ada surat cewek. Kadang bapaknya baik, ibunya kuntilanak. Kadang ibunya baik, jilbabnya panjang, bapaknya genderuwo. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, investasi yang paling kita bawa mati adalah investasi anak. Hari ini ibu punya cincin, punya gelang, punya anting, punya rantai, gelang kaki. Kalau dia jalan, kerincing, 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 kerincing. Begitu meninggal dunia, semua akan diambil bapak untuk. Jangan suuzon. Nggak boleh. Mereka nggak pernah terpikir sedikit pun untuk melakukan itu. Gelang cincin ibu itu semua mereka akan pakai modal usaha bisnis. Setelah uang banyak baru mereka kawin lagi. Apa yang kita tinggalkan hilang, cincin hilang. Begitu saya sebut cincin hilang, langsung ibu-ibu masukkan tangannya ke jilbab semua. Yang kekal abadi mana? Anak. Jadi Pak Ustadz, cincin gelang nggak bisa dibawa mati? Bisa. Gimana caranya? Masukkan ke kotak. Itu untuk bangun masjid Al-Kenzi nanti insya Allah. Dan kaligrafi yang bagus-bagus sudah ditandatangani Ustaz Abdul Somad tadi. Tanda tangan, ini akan dilelang. Al-Kenzi ini, anak-anak ibu selamat rambutnya, auratnya. Jangankan anak ibu, sound systemnya aja pakai jilbab. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru di Al-Kenzi sound system pakai jilbab. Suara saya jelas. Al-Kenzi tidak hanya mengundang Ustaz Somad, bermanfaat untuk santri, pelajar, wali kelas, bapak polisi, TNI, tapi juga masyarakat sekitar ikut menikmatinya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami ya Allah. Ibu tiap malam di sujud terakhir berdoa, jangan diucapkan di mulut, nanti sholat tahajudnya batal. Dalam hati saja, selamatkan anak saya dari narkoba, selamatkan anak saya dari medsos, selamatkan anak saya dari lem kambing, selamatkan anak saya dari dimasukkan ke dalam permen, diberikan obat perangsang di dalam minuman. Nauzubillah, nauzubillah. Maka kalau sedang kumpul anak dengan ponakan saya, ketawa-ketawa, mandi di kolam renang, satu sisi saya ketawa tersenyum, tapi di balik tawa dan senyum itu ada kecemasan yang luar biasa. Ya Allah, gimana masa depan mereka, gimana pergaulan mereka, gimana hancurnya sudah dunia ini. Tapi masih ada harapan. Harapannya apa? Sekolah dan doa silahul mu'min. Doa
senjatanya orang beriman. Jadi jangan pernah putus asa. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Doa ibadur Rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pengawasan. Selama ibu masih ngawas, matanya setajam elang, masih rajin nelpon nanya, kamu di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, kunci mobil mana, duit bensin mana, uang jajan mana. Anak-anak masih selamat, ibu siap, lanjutkan. Saya bersyukur punya ibu yang luar biasa. Saya enggak punya saudara perempuan, saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kami sekolah sebelum ke Mesir di kota, beliau menjenguk, ngantar uang belanja. Pulang kami dari sekolah, itu lemari kami hancur babak belur. Sedang periksa, mana tahu ada surat cewek. Sekarang nggak bisa lagi diperiksa, sudah pakai WhatsApp, sudah pakai email. Maka tanggung jawab cara ibu luar biasa. Ibu mesti jadi hacker untuk melihat email apa yang masuk. Orang tua mesti lebih cerdas. Pulang kami dari sekolah, tiba-tiba di lantai rumah pecah botol parfum. Kenapa mak pecahkan botol parfum? Kusangka minuman keras. Ibu saya luar biasa. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz selamat dari fitnah akhir zaman? Karena ibu yang luar biasa. Bapak sibuk mencari nafkah. Jadi selama ibu masih begitu, kalau dengan suami Pak Ustadz, boleh juga. Jadi kalau di antara bapak, saya nih Pak Ustadz, istri saya nanya, di mana, pulang jam berapa? Bapak selamat. Tapi saya sudah tersiksa sekali Pak Ustadz. Kalau bapak merasa tersiksa kena azab, selamat. Karena nanti waktu dikubur bapak udah gak kena azab lagi. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini gak usah kita azab, ini udah azab sekali. Ibu-ibu yang begini ini kan demi keselamatan, betul? Jangan sampai sudah terjadi nasi sudah jadi tai ayam. Udah dilarikan pelakor masih cerita bubur juga lagi. Sudah terjadi apa yang terjadi, dapat fotonya, dapat gambarnya, mau ngamuk gimana lagi? Terlalu banyak berita yang kita dengar. Mudah-mudahan Allah menjaga hati bapak, mudah Allah menjaga hati ibu. Kadang bapaknya baik, ibunya kuntilanak. Kadang ibunya baik, jilbabnya panjang, bapaknya genderuwo. Bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya tuyul. Ya Allah. Makanya kalau kita tidak punya silaturahim, bersyukur. Makanya wali murid mesti ketemuan, ada grup WhatsApp, ada acara-acara. Orang-orang barat itu juga ada pertemuan-pertemuan. Apa namanya? Disebut dengan coffee morning. Coffee morning, coffee morning, kopi morning pagi, minum kopi pagi-pagi. Orang kita nggak bisa, dia mesti ada nasi uduk. Makanya nggak ada kalau diundang coffee morning, orang nggak mau datang. Acaranya apa? Family gathering. Tapi kalau dibuat acara makan bareng, oh datang semuanya. Nggak apa-apa, buat aja ngumpul datang, ngobrol, cerita, handphone mati, tukar pikiran, gimana cara mengatasi masalah, konseling dengan psikolog, hadirkan ustadz demi untuk menjaga.
Ini pohon-pohon besar bisa ditanam tanpa pot kalau sudah kuat. Tapi kalau masih kecil, dia di dalam pot dulu. Kenapa dalam pot? Dia belum kuat. Akarnya dijaga, batangnya dijaga, cabangnya dijaga, pucuknya dijaga. Itu pucuknya mesti dijaga, kalau tidak dimakan ulat. Apalagi ulat sekarang memang suka makan pucuk, sambil lari ke atas dia menyanyi, pucuk, pucuk. Jadi kita jaga semua sampai akhirnya dia berbunga, sampai akhirnya dia berputih, akhirnya dia berbuah. Dan setelah kita buka buahnya, kita belah, belum tentu juga selamat, ternyata isinya berulat. Di hari yang paling sakral, hari paling mulia, yang mestinya kita mengakadkan anak kita, wahai calon menantuku, ya papa, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa indahnya. Tapi hari ini apa yang terjadi? Di saat hari sakral mulia, justru disitulah marah-marah, ngamuk-ngamuk. Aku nikahkan kau, jangan datang lagi karena ini, karena aku malu sama tetangga aja. Tapi di Al-Kenzi udah lewat 5 menit belum kan? Ini dijaga anak-anak kita, masya Allah. Anak-anaknya di mana? Kok nggak kelihatan? Ada di atas. Oh, saya pura-pura nanya aja. Suaranya kan saya dengar tadi.